Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sebelum kita belajar, lebih baik alangkah baiknya kita berdoa. Pimpinku Oja. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dah. Tadi sebelum berangkat sarapan dulu nggak? Sarapan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Apalagi? Nah, sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan ya. Sarapan itu harus nasi. Lebih baik nasinya tuh pakai sayur, pakai lauk. Lauknya tuh tidak usah ayam goreng, ikan goreng, telur juga termasuk lauk pauk. Itu bisa membantu otak kita bekerja dengan baik. Ibu absen dulu ya. Alpian, Angga, Anissa, Akila, Dika, Endah, Paujan, Ferry, Nadia, Noval, Najwa, Muhammad Juhud, Muhammad Yasin, Rania, Risma, Tia Nur Syafitri, Tiara, Usep, Jiski. Hadir semua? Nah, oh iya, karena sekarang sudah masuk musim hujan, harus jaga kesehatan. Tunggu hujanan, jangan main hujan-hujanan ya. Ibu suka lihat ada yang main sepeda sambil hujan-hujanan. Nggak boleh ya? Karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian tengah semester. Nah, jadi kalian harus menjaga kesehatan biar apa? Biar bisa mengikuti ujian. Tuh kan, Pak Ujan batuk-batuk. Jajan juga jangan jajan sembarangan. Jangan banyak minum minuman yang banyak gulanya. Ya, suka ada yang jajan teh sisri, marimas ya, boleh tapi jangan terlalu banyak. Mie ya boleh tapi jangan terlalu banyak, harus dibatasi ya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari pelestarian alam. Cara melestarikan alam itu seperti apa? Menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, apalagi tidak menabang pohon sembarangan, apalagi. Nah, kalau pohon itu ditanamnya di mana sih? Di hutan. Di mana lagi?
Di kebun. Mana lagi? Di gunung. Di mana lagi? Ayo. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam itu seperti apa? Coba ada yang pernah dengar nggak? Ada yang udah tahu? Kenampakan alam itu contohnya, misalkan kenampakan alam yang ada di bumi ini. Ada apa? Di daratan ada apa? Di laut ada apa? Ada apa? Yang menjulang tinggi itu apa? Gunung. Terus apa lagi? Sawah bisa. Apa lagi? Kebun. Ayo. Sungai, apalagi? Danau, apalagi? Banyak. Laut. Yang di pinggir laut itu apa? Pantai. Terus yang banyak seperti gunung itu apa? Berumpak-umpak gitu. Bukit. Nah, itu contoh kenampakan alam. Kenampakan alam juga ada dua. Ada alam yang alami, ada juga buatan. Yang alami itu seperti. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama itu kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, hari ini kamu akan belajar mengidentifikasi jenis-jenis kenampakan alam, daratan, dan perairan. Nah, yang tadi, daratan ada apa aja, di perairan ada apa aja. Terus menuliskan contoh pemanfaatannya. Laut manfaatnya untuk apa? Garam, tambak garam. Apalagi di laut? Apa? Laut, ayo laut, mancing ikan berarti untuk mencari ikan, mencari makanan. Nah, itu nanti kita akan menuliskan contohnya ya. Nah, kenampakan alam merupakan keadaan alam yang berada di atas permukaan bumi. Jadi yang ada di permukaan bumi itu namanya kenampakan. Kenapa disebut kenampakan? Karena terlihat, nampak, kita bisa melihat ya. Karena itu keberadaan kenampakan alam tidak hanya ada di darat, tapi ada juga di perairan. Kita bisa melihat kenampakan alam secara alami tanpa bantuan alat. Kalau kita mau melihat bulan atau bintang, kita harus pakai alat. Coba kalau kita lihat gunung, di sana ada Gunung Ciremai, kita bisa lihat kan? Nah, di sana ada sawah, kita bisa lihat dengan mata kita? Bisa. Malahan kita bisa berjalan mendekati sawah, ke gunung ya. Nah, kenampakan alam itu ada terbagi dua, kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam ada gunung, bukit, hutan, laut, pantai, sungai. Nah, kenampakan buatan itu ada sawah, bendungan. Tahu bendungan? Tahu. Di mana contohnya di kita? Jati Gede. Itu contoh bendungan. Coba manfaatnya untuk apa? Ada yang tahu? Mancing bisa. Itu mancing itu kesekian. Yang pertama, yang pokoknya untuk apa? Untuk pembangkit listrik bisa. Untuk perairan. Nah, Ibu kenapa adanya di Sumedang? Itu untuk membantu perairan sawah yang ada di Indramayu. Jadi bendungan Jati Gede, ada yang pernah lewat belakang? Wisata apa yang belakangnya tuh ya? Pokoknya ada di belakangnya itu kayak terowongan gitu. Nah, airnya tuh mengalir deras. Nah, itu akan dialirkan ke Indramayu dan Cirebon ya, untuk membantu perairan di Indramayu dan Cirebon. Nah, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah bentang alam atau kenampakan fisik yang terdapat di permukaan bumi. Kenampakan alam ada daratan, ada perairan. Nah, kenampakan alam itu ada gunung. Gunung adalah
Bagian dari bumi yang berdiri lebih tinggi dari sekitarnya, melebihi dari 1000 mdpl. Jadi itu pasti tinggi ya. Siapa yang pernah naik gunung? Kemana gunung mana? Tampomas. Nah, manfaat gunung ada sumber mata air, habitat tumbuhan dan hewan liar. Di gunung itu suka ada hewan apa? Harimau, care, apalagi? Monyet, babi, ular juga di gunung mah. Bukan ular yang suka ada di sawah ya, tapi ular yang berbisa, yang besar. Ular apa? Piton. Juga sebagai sarana rekreasi. Sarana rekreasi itu kayak sekarang kan sudah musim banyak pendaki ya. Misalkan ini kelompok Tiara, ayo kita mendaki gunung, nanti persiapan bawa makanan, bawa baju, bawa termos. Nah, mendaki gunung itu bisa untuk sarana rekreasi. Dataran tinggi itu bukit. Itu di bawah gunung tinggiannya ya. Kalau gunung itu bisa 1000 atau sampai 2000 meter dari permukaan darat, dataran rendah ya. Kalau bukit itu di sini mah seperti apa ya? Tahu Bukit Teletubbies yang di itu tuh jalan mana itu teh? Cikawao. Tahu nggak? Tuh ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi itu bagus. Bukit Teletubbies jadi bentuknya tuh gitu. Ada yang pernah nggak? Enggak. Nanti kita main ke sana ya. Nah, manfaat dataran tinggi untuk pertanian dan perkebunan. Atau ke Cijambu. Pernah ke Cijambu? Nah, itu tuh yang kita jalan kan di sebelah situnya ada yang tanam sayuran. Itu namanya bukit. Jadi kalau misalkan bukit itu untuk sarana pertanian dan perkebunan. Kebanyakan kita menanam sayuran. Yang di Cijambu tuh kalau mau ke Kampung Ciherang. Nah, itu. Terus sebagai tempat wisata. Hutan, daerah yang dipenuhi pepohonan dan vegetasi lainnya yang menjadi habitat beragam spesies hewan. Nah, kalau di hutan itu pohonnya pasti besar, tinggi, hewannya juga hewan buas ya. Biasanya kalau di luar negeri itu suka ada apa? Bukan. Yang suka ada di air, kadang juga di darat. Buaya bisa. Komodo ada. Beruang kalau di luar negeri itu. Nah, ini manfaat hutan sebagai sumber oksigen, sebagai habitat bagi flora dan fauna, sumber bahan baku seperti kayu. Nah, kalau ada yang menebang kayu, kita harus menanam kembali pohonnya. Misalkan Usep, saya mau jadi pengusaha kayu. Nah, Usep teh menebang pohon. Nah, setelah menebang, Usep harus menanam lagi ya. Usep misalkan menebangnya 3 pohon, tanam lagi 6 pohon ya. Harus berlipat lagi. Supaya apa? Supaya udara yang kita hirup kembali lagi segar. Coba kalau misalkan di sini kan masih banyak hijauan. Coba kalau tidak ada, pasti udaranya panas ya. Kalau misalkan banyak pepohonan itu udaranya sejuk, oksigennya juga bagus. Nah, sekarang kenampakan alam di perairan. Itu ada sungai. Nah, sungai itu aliran air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, manfaat sungai ada apa? Sumber air minum, apalagi? Irigasi pertanian, apalagi? Transportasi. Jadi di orang lain itu kan di daerah kita tidak ada ya. Sungai itu sebagai alat transportasi. Misalkan ibu mau ke rumah Endah itu harus menempuh 2 jam waktunya. Naik apa? Naik perahu lewat sungai. Kalau di kita tidak ada ya. Terus pantai.
adalah dataran rendah di tepi daratan dan perairan. Ciri khasnya ada apa? Pasir, batu kerikil. Terus kalau ada yang suka bentuknya tuh aneh-aneh itu namanya apa? Karang. Itu batu karang ya. Itu ciri khas di pantai. Manfaatnya untuk apa? Terus sumber ikan laut. Danau. Tuh, danau itu adalah kumpulan air tawar luas yang dikelilingi oleh daratan. Biasanya di sini ada, kata Peri waktu itu apa? Cek dam. Nah, di cek dam kan airnya cuma segitu ya, dikelilingi oleh daratan. Biasanya itu ada di tengah-tengah pulau, tidak ada di. Jadi kayak kalau sungai kan mengalir sampai ke hulu, sampai ke laut. Kalau danau tidak ada alirannya, hanya air saja di situ ya. Selanjutnya manfaat danau. Terus apa lagi? Tempat wisata. Nah, Danau Toba itu ada di mana? Sumatera. Nah, itu yang bisa Ibu jelaskan. Mungkin ada yang ditanyakan? Nah, kita lihat dulu video ini ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai nampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai pemandangan di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Wah, hari ini tampaknya alam cukup bersahabat dengan kita. Alam sahabat kita. Sahabatmu itu namanya si Alam atau apa, Pipo? BFF ku gak ada tuh yang namanya Alam. Maksudnya Pimpo adalah keadaan alam di sekitar kita hari ini. Cuaca yang cerah, pepohonan, gunung-gunung ataupun masyarakat di sekitar kita. Itulah yang kita sebut dengan kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Pantai yang landai maupun gunung yang menjulang adalah contoh dari kenampakan alam. Begitu ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang punya banyak kenampakan alam loh. Masing-masing kenampakan alam memiliki ciri khas sendiri yang mempengaruhi penduduk yang hidup di sekitarnya. Berarti kalau tinggal di sekitar pantai, kerjaan orang di sekitarnya kebanyakan adalah nelayan kan? Itu kayak Pak Patok dulu tinggal di pinggiran pantai. Iya, kalau yang tinggal di daerah pegunungan seperti kita ini, tentunya banyak yang bekerja sebagai petani. Jadi kenampakan alam itu hanya mempengaruhi pekerjaan, atau ada lagi gak ya? Mungkin mempengaruhi popularitasku untuk jadi YouTuber kali. Tuh, siapa yang mau jadi YouTuber? Nah, itu kenampakan alam. Ya, jadi ada beragam di Indonesia tuh ya. Jadi Indonesia itu sangat luas. Nah, sekarang Ibu akan membagikan materi yang disampaikan. Untuk dipelajari ya. Nah, alat dan bahan yang Ibu suruh bawa sudah bawa? Tuh, coba disiapkan bahan, alat dan bahannya. Nah, kalian akan membuat sebuah maket atau miniatur. Jadi kalian nanti di latar belakangnya ada yang sawah, pantai, hutan ataupun gunung.
Yang di kelas. Siap, Bu. Iya, di sini boleh, misalkan di sini nih. Kalau yang lain, oh perahunya udah lanjut ditempelnya. Padahal perahunya di sini, atau di sini. Kalau yang lainnya gimana, Bu? Di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tuh penyu di sini boleh. Bisa dicopot nggak ini? Bisa. Coba. Nah, masih belum nempel. Nah, perahu di pesisir misalkan. Nah, gitu. Ikan di situ. Penyu di darat, boleh. Apa yang kira-kira bisa di darat? Duduk lagi ke tempat masing-masing. Oke. Peternakan sapi jadinya ya. Oke, bagaimana belajarnya hari ini, seru? Nah, karena kalian sudah membuat tadi kelompok ini apa? Pantai. Di pantai ada apa aja? Ikan, pohon, perahu, kapal. Nah, terus kelompok itu di belakang. Apa itu kelompoknya di mana? Di hutan. Ada apa aja? Oh, hewan buas ya, hewan-hewan. Kelompok ini di mana? Di gunung. Di gunung ada apa aja? Pohon, ada sapi, ada domba, ada Sawu. Ini kelompoknya di mana? Di sawah. Di sawah ada apa? pohon, sapi, domba, sapi. Iya. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita akan mengisi latihan. Oke. Ini satu. Ini yang ini ya. Ini Akila satu ya. Nanti lihat ke sini. Satu orang satu ya. Nah, nanti lihat ke sini. Satu orang satu ya. Nah, nanti ada lihat ke sini. Ini mah ini nopal yang ini sendiri. Iya. Iya, sendiri-sendiri. Nah, nanti lihat ke sini. Oh. Jangan lupa nama ya, jangan lupa dikasih nama. Ya. Jangan lupa diisi kelas 4, terus nama. Yang sudah nanti boleh dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Itu yang diisi bagaimana pemahaman kalian. Kalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan dari tayangan video. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Nama Anissa, kelas 4.
Enda sudah? Dah. Sudah? Dah. Dah? Sok. Enda sudah? Jadi kenampakan alam itu apa? Itu contohnya. Kenampakan alam itu apa? Sesuatu yang bisa dilihat, yang ada di permukaan bumi. Itu kenampakan alam. Kenampakan alam dibagi menjadi berapa? Apa saja? Daratan dan perairan. Daratan apa saja? Sungai apa sungai? Perairan. Perairan apa saja? Pantai, laut, danau. Nah, itu adalah kenampakan alam. Bagaimana belajarnya hari ini? Seru? Apa yang membuat kalian seru? Membuat maket ya. Nah, ini adalah ilustrasi kalau di sawah tuh, di sawah tuh ada sapi, ada domba, ada saung. Kalau di pantai itu banyak ikan, di hutan itu ada hewan buas, banyak pohon. Di sawah itu ada apa? Banyak sapi, ada pohon kelapa, ya. Itu ilustrasinya seperti itu, ya. Coba hafal nggak lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung? Hafal. Oke, kita nyanyi dulu satu kali terus, tapi dengan tempo yang cepat. Oke, 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, Ojil pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Duduk dulu. Juhud. Duduk. Oke, terima kasih. Mungkin itu pembelajaran dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa
Love you too. Oke, terima kasih. Dah.